وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وعمدا ممدودا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, saudara-saudariku seiman dalam Islam, jamaah Masjid Al-Markaz dan para pendengar Radio Republik Indonesia dan Radio Al-Markaz yang dimuliakan Allah. Al-Quran senantiasa menginformasikan kepada kita tentang perintah untuk menjalin silaturahim. Perintah untuk menjalin silaturahim itu merupakan perintah kedua sesudah perintah takwa. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran, misalnya wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan pelihara silaturahim. Sesudah Allah menyebut takwa, disambung dengan perintah untuk memelihara silaturahim. Sehingga kita sebut bahwa silaturahim itu adalah perintah kedua sesudah bertakwa. Begitu juga kalau kita lihat ayat-ayat yang lain. Misal saja innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Lagi-lagi perintah untuk bertakwa juga dibarengi dengan perintah untuk bersilaturahim. Apa maknanya? Ini mengandung makna bahwa berdasar informasi Al-Quran itu, kalau seorang bertakwa pasti dia menyambung silaturahim. Sebaliknya, kalau dia tidak menyambung tali silaturahim, pasti dia tidak bertakwa. Jemaah yang terhormat, informasi Al-Quran tentang orang-orang yang beruntung di akhirat nanti yang bisa dianugerahkan oleh Allah ke dalam surga berserta orang tua, istri, anak dan keturunannya. Al-Quran menginformasikan bahwa ada orang, ada keluarga nanti yang justru mendapat anugerah seperti itu. Dia bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga, termasuk keluarganya yang tidak pernah dia jumpai, kakek neneknya, cucu cicitnya yang tidak pernah berjumpa dengannya. Abaihim wa aswajihim wa suriyatihim. Generasi terdahulu, generasi sesaman, dan generasi yang akan datang. Dia bisa berkumpul di surga. Al-Quran menggambarkan dengan indah ketika rombongan ini masuk ke surga beserta keluarganya, para malaikat menyambut dengan khusus. Salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbaddar. Keselamatan atasmu karena kamu dahulu bersabar, maka nikmati tempat kembalimu yang paling indah. Apa yang menyebabkan keluarga ini mendapat anugerah seperti itu? Al-Quran juga menjelaskan mereka mendapat anugerah seperti itu dikarenakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung. Mereka menghubungkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan. Apa itu? Silaturahim.
Jamaah dan para pendengar yang saya hormati, kemudian pertanyaannya, kepada siapa kita harus bersilaturahim? Lagi-lagi Al-Quran menuntut bahwa silaturahim itu hendaknya kita lakukan kepada orang-orang terdekat, keluarga terdekat, keluarga yang dihubungkan dengan tali rahim. Pertalian rahim adalah pertalian darah. Mereka semua itulah yang harus kita dahulukan. Mereka semua itulah yang harus kita sambung silaturahim kepadanya. Sehingga nanti di akhirat seperti yang digambarkan oleh Allah pada ayat yang saya sebutkan tadi, kita bisa termasuk orang-orang yang mendapat anugerah untuk berkumpul bersama keluarga kita, meskipun keluarga itu tidak pernah berjumpa dengan kita, tidak pernah bergaul dengan kita. Kakek neneknya, cucu cicitnya yang tidak pernah ia jumpai, dia bisa berkumpul di sorga. Sorga yang tempat berkumpulnya juga bukan sorga sembarang sorga. Sorga Jannatun Naim, sorga Aden. Keistimewaan mereka diberikan seperti itu oleh Allah dikarenakan ketika hidup menyambung tali silaturahim. Jemaah dan para pendengar yang saya hormati, tentu kita akan bertanya, hal-hal apa saja yang senantiasa menyebabkan tali silaturahim itu putus? Seringkali dalam pergaulan kita, silaturahim itu putus, silaturahim itu menjadi renggang dikarenakan pertama, seringkali kita memberikan penilaian orang-orang yang berbeda dengan kita itu sesuatu yang tidak bisa menyatukan kita. Bahkan kita beri label kepada mereka yang tidak sepaham dengan kita dengan label yang tidak masuk kategori orang Islam. Padahal perbedaan pandangan di antara kita seyogianya menyebabkan kita dewasa. Kedewasaan satu masyarakat itu bisa dilihat ketika dia bisa hidup damai dalam perbedaan yang ada. Dia bisa menerima perbedaan itu tanpa harus menyalahkan, mendiskreditkan orang Islam lain atau kelompok yang berbeda paham dengannya. Sepanjang orang Muslim yang bergaul dengan kita itu termasuk orang yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dia adalah saudara. Jangan lihat label kelompok, jangan lihat latar belakang organisasi, tetapi katakan dia adalah umat Islam. Islam menuntun kita untuk menjalin silaturahim itu, konsep Islam jelas. Islam senantiasa memperkenalkan kepada kita, yakni dengan konsep ukhuwah diniyah, persaudaraan keagamaan. Kemudian meningkat lebih tinggi ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Naik lagi lebih tinggi ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Kalau semuanya ini kita pelihara, insya Allah apa yang menjadi dambaan kita dalam hidup ini, meningkatkan kualitas hidup dengan silaturahim, insya Allah bisa kita raih. Kenapa? Tuntunan ajaran Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita. Mereka yang menjalin silaturahim akan diberikan kemakmuran hidup, akan dimudahkan untuk mencari rezeki, dibuka pintu berkah baginya. Sementara ancaman mereka yang memutuskan tali silaturahim itu tidak akan masuk surga. Mereka yang ketika dia hidup memutuskan tali silaturahim. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam pesan-pesan beliau untuk bagaimana kita menjaga silaturahim, suatu kaum, suatu kelompok akan tidak turun rahmat Allah kepadanya bisa dalam kelompok itu, bila ada dalam kaum itu memutuskan tali silaturahim.
Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di Masjid Al-Markas ini dan para pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Al-Markas juga senantiasa untuk kita memperhatikan perintah kedua setelah takwa adalah silaturahim. Dengan begitu insya Allah kita termasuk orang-orang berusaha meningkatkan kualitas hidup kita dengan menjalin silaturahim. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.